Tugas panggilan gereja ada 3 hal yang menjadi panggilan kita sebagai warga gereja, orang percaya. Yang pertama ya sudah pelajari dalam kelas katekisasi. Yang pertama adalah koinonia atau persekutuan. Sebagai orang percaya, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa untuk bersekutu. Kita tidak hidup hanya seorang diri saja, tetapi kita harus selalu terhubung dengan orang lain dan juga bersama dengan Tuhan. Karena dengan hidup bersama sesama yang lain, kita dapat menyatakan kasih persekutuan kita. Yang kedua adalah tugas panggilan gereja adalah diakonia atau melayani. Allah memerintahkan kita umat gereja untuk bersedia melayani dengan tulus. Pelayanan tidak terbatas ketika berada di mimbar gereja atau dalam ibadah-ibadah rumah tangga, tetapi pelayanan dipahami secara meluas. Ketika kita membantu orang tua kita di rumah, berarti kita melayani. Ketika kita latihan kor dan memuji Tuhan, berarti itu melayani. Jadi segenap hidup yang memberi manfaat bagi orang lain itu juga disebut melayani. Tidak terbatas kepada firman Tuhan yang diberitakan. Yang terakhir, marturia, bersaksi. Bersaksi berarti menceritakan bagaimana karya Allah yang telah kita alami berupa kuasa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita dapat menceritakannya kepada orang lain. Cerita-cerita pengalaman hidup tentang bagaimana Allah menolong kita, memberkati kita, itulah yang disebut untuk bersaksi. Dan juga tidak kalah pentingnya, bersaksi dalam perbuatan baik yang kita lakukan. Karena kesaksian itu tidak perlu kata-kata, tetapi dengan melakukan sesuatu yang baik kepada sesama kita, orang akan melihat kehadiran Allah di dalam kehidupan ini. Kalau kita membaca kitab Injil Yohanes pasal 1, ada 2 hal pokok. Berita tentang Injil yang disampaikan oleh Rasul Yohanes, yang dipercaya adalah murid yang sangat dikasihi Yesus. Ia sedang melihat bagaimana karya Allah, bukti bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Jadi pokok kitab Yohanes adalah dia adalah anak Allah. Ternyata dalam pokok pemberitaan Yohanes dapat kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 31. Dikatakan, semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi berita itu bertujuan untuk memberi suatu pokok kepercayaan bagi orang yang membacanya, supaya mereka memperoleh iman dan memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Jemaat sama dikasih Tuhan, Injil Yohanes pasal 1 adalah bagian kutipan. Kalau kita baca Kejadian pasal 1, kisah tentang penciptaan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan
dikendalikan oleh firman. Pokok awal dunia adalah firman itu sendiri. Firman itu adalah Allah dan firman itu berkuasa. Sehingga apapun yang dikatakan firman itu akan menjadi sesuatu. Kita melihat bagaimana Allah berfirman, lalu jadilah terang. Lalu Allah berfirman, jadilah tumbuh-tumbuhan. Ada kuasa di dalam firman itu sehingga memberi suatu kehidupan bagi yang percaya kepadanya. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Ada suatu hubungan nisbah bahwa ketika firman itu telah menjadi manusia, dapat dikenali oleh manusia. Dalam Alkitab, ketika orang akan berjumpa dengan Tuhan, mereka akan mati. Mereka tidak dapat memandang kemuliaan Tuhan. Kata Tuhan kepada Musa, tidak ada orang yang dapat tahan untuk menghadap dengan aku, karena mereka pasti akan mati. Kemuliaan Tuhan terjelma menjadi Kristus yang menjadi manusia, sehingga anak Allah itu dapat dikenali melalui firman-Nya. Ia menyatakan dirinya supaya ia dapat dikenal. Dan firman-Nya memberi kekuatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Firman itu menjadi makanan mereka, sehingga mereka yang lapar dan haus akan dikenyangkan dan dipuaskan dengan firman itu, karena mereka telah berjumpa dengan Kristus yang telah menjadi manusia. Tidak ada Allah yang menjadi manusia, hanya Kristus yang menyatakan mujizatnya, yang menyatakan kuasanya, yang disaksikan oleh Yohanes, Petrus dan seluruh murid yang lainnya. Mereka saksi bahwa firman itu telah menjadi manusia. Yang kedua, jemaat Tuhan, yang kedua adalah terang. Terang menjadi gambaran tentang Allah, di mana Yohanes mengutip Kejadian pasal 1 tentang penciptaan dunia. Apakah yang diciptakan pertama kali adalah terang? Karena dengan terang makhluk hidup dapat berkembang secara baik, dan tanpa adanya terang maka tumbuhan tidak dapat menumbuhkan buah. Ya, kalau dalam pelajaran biologi, satu klorofil itu tidak akan masak tanpa adanya sinar matahari. Orang yang kurang kena sinar bisa kena kanker tulang. Ya, kalau kita di Eropa banyak orang yang karena kurangnya sinar menderita kanker tulang. Sinar menjadi kekuatan manusia. Ia dapat menjadi hidup karena terang. Ketika Kristus telah datang ke dalam dunia, memang terang itu ada, tetapi terang itu tidak sama seperti Kristus, karena ia adalah sumber terang itu sendiri. Dikatakan dalam pembacaan kita bahwa terang itu mengalahkan kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat yang kelima. Terang itu adalah firman yang telah menjadi manusia, yang membuat manusia mengerti siapa Allah Bapa itu sendiri. Siapa Allah itu sendiri, karena anak Allah itulah yang menyatakannya kepada manusia.
Sehingga karena dia adalah terang, maka orang yang percaya kepada Kristus disebut anak-anak terang. Kata terang dan kegelapan di sini hendak menyatakan bagaimana pertarungan bagi mereka yang mau percaya kepada Kristus dan juga menolak Kristus. Jadi siapa mereka yang percaya kepada Kristus berada dalam terang. Tapi mereka yang menolak dan tidak mau percaya kepadanya berada di dalam kegelapan, kebinasaan. Tak ada pengharapan di luar Kristus. Karena dia sumber terang itu sendiri. Dia sumber terang yang memberi kehidupan, memberi pengharapan. Di tengah pergumulan kita, di tengah ketakutan kita, dialah yang memberikan terang dalam hati kita. Sehingga karena dia adalah Allah sendiri, maka dia maha tahu apa kebutuhan kita, apa kerinduan kita, apa harapan kita, apa pergumulan kita. Sehingga ketika kita seakan-akan merasa dalam kegelapan, mintalah terang itu hadir dalam kehidupan kita, supaya menerangi kita. Dan satu kepastian bahwa kegelapan tidak dapat mengalahkan terang. Ia akan bersinar walaupun dia kecil. Ia akan mengalahkan segala sesuatu. Karena kegelapan tak dapat menguasainya. Ketika kita merayakan Natal, kita menyalakan lilin Natal, simbol terang itu. Di rumah, di gereja kita mempunyai pohon terang. Jadi Natal memberi simbol-simbol tentang bagaimana terang itu datang. Yang menjadi tanggapan kita sekarang, maukah kita menerima terang itu, atau kita masih mau di dalam kegelapan? Ketika kita di dalam terang, kita akan merasakan sukacita, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan yang sungguh kita alami. Terang menuntun kita kepada kebenaran supaya ketika kita menghadapi segala situasi, kita tidak akan mengalami kebinasaan, tetapi mengalami keselamatan. Terang juga yang memimpin anak-anak kita saat ini boleh diteguhkan sidi, mengaku secara dewasa di hadapan Tuhan. Rasul Yohanes telah menjadi saksi tentang terang ini. Kita juga ditugaskan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyatakan terang itu di dalam segala pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di tengah-tengah kehidupan keluarga. Perbuatan terang berbuahkan sukacita, tetapi perbuatan kegelapan menciptakan kebinasaan. Damai sejahtera Allah telah kita alami dalam perayaan Natal yang memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Janganlah takut dalam menghadapi segala situasi. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Berarti firman itu bersama-sama dengan kita. Dia akan menguatkan kita, dia akan menyertai kita di saat-saat akan datang, bahkan menyambut tahun baru. Ketika kita masih merasa dalam kegelapan, undanglah terangnya dalam hati, supaya ia akan menguatkan kita. Dan percayalah, kegelapan tidak akan pernah mengalahkan terang. Terpujilah nama Yesus Kristus, kekal selama-lamanya. Amin.